Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di podcast Pemkot Kediri TV bersama saya Rosiana. Teman-teman, pernah ngerasa nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini tidak bisa ditebak? Kadang pagi kita ngerasa gerah, kemudian siang panas terik, tapi tiba-tiba hujan gitu ya. Atau mungkin di wilayah teman-teman saat ini juga sudah turun hujan. Jadi sekarang bisa dibilang cuaca saat ini sangat mengejutkan. Nah, di kondisi saat ini mungkin ada yang sudah pernah mendengar istilah El Nino Godzilla, atau mungkin di sebagian teman-teman masih asing dengan fenomena El Nino Godzilla. Apa sih El Nino Godzilla itu ya? Padahal El Nino Godzilla ini adalah fenomena yang menggambarkan dampak dari El Nino yang begitu besar terhadap semua hal, mulai dari sektor pertanian, kemudian ketersediaan air, dan juga berpengaruh terhadap aktivitas kita sehari-hari. Nah, daripada kita hanya menebak-nebak, di podcast kita kali ini sudah hadir ahlinya, yaitu narasumber dari BMKG Indoho Kediri, yang akan menjelaskan apa itu fenomena El Nino Godzilla, kemudian dampaknya, serta langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi fenomena tersebut. Selamat datang Bapak Satria Kridianugraha, Bapak ya. Terus, Mbak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah bagus, Mbak Rosi. Alhamdulillah bagus, sehat, semangat. Sehat. Terima kasih di sela-sela kesibukannya untuk meramal perakiraan cuaca di Kota Kediri dan sekitarnya. Hari ini sudah berkesempatan untuk hadir di sini ya. Kalau hari ini kira-kira cuacanya di Kota Kediri panas, hujan, atau bagaimana? Insya Allah untuk 1 minggu ini itu potensi hujannya sangat kecil sekali. Oh, sangat kecil, tapi tetap sedia payung sebelum hujan, Bapak. Iya. Iya. Nah, mungkin untuk pembukaannya bisa langsung dijelaskan dulu, Pak. Kira-kira apa sih fenomena El Nino Godzilla? Kemudian kondisi realnya di tahun 2026 ini menurut BMKG seperti apa? Nah, baik. Jadi pertanyaannya apakah itu El Nino Godzilla gitu? Nah, jadi El Nino Godzilla ini sebenarnya istilah Godzilla itu sebenarnya bahasa yang tidak resmi atau tidak ilmiah yang biasanya dipakai oleh media. Nah, sebenarnya ini dipopulerkan di tahun 2015-2016 oleh profesor dari NASA. NASA ini badan meteorologinya Amerika Serikat. Jadi beliau menggambarkan bahwa di tahun 2015-16 itu terjadi fenomena El Nino yang sangat kuat sekali, dampaknya juga luar biasa sekali. Di tahun 2015 lalu mungkin Mbak Rosi masih ingat di wilayah Indonesia, Sumatera dan Kalimantan itu kan sampai asapnya itu diekspor ke luar negeri. Oh iya. Di Singapura, Malaysia itu. Nah, itu salah satu dampak dari El Nino ini. Jadi saking dahsyatnya, profesor ini menyebut bahwa di tahun tersebut itu adalah El Nino Godzilla atau El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Nah, pertanyaannya apakah ini bahasa ilmiah? Ini bukan bahasa ilmiah, tapi bahasa lebih ke bahasa media begitu. Yang secara ilmiahnya El Nino itu digambarkan berdasarkan intensitas lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat gitu. Nah, kondisi realnya sekarang ini di tahun 2026 bulan Mei itu kita sudah masuk ke El Nino dengan intensitas lemah gitu. Nah, untuk saat ini di bulan Juni ini intensitasnya sudah antara menengah atau sedang hingga kuat gitu. Nah, diprediksikan nanti di tahun 2026 ini akan terus menguat, puncaknya hingga sekitar bulan Oktober November gitu. Oh ya. Jadi kalau untuk perakiraan musim kemarau 2026 ini Pak di wilayah Kediri, apakah kondisinya akan jauh lebih kering dari biasanya? Ya, jadi untuk di tahun 2026 ini berdasarkan press release yang telah dikeluarkan pada bulan Maret-April kemarin, kita mengalami 2 fenomena sebenarnya. Ya, kalau kemaraunya kan pasti setiap tahun berulang terus ya Mbak, dan yang namanya kemarau pasti hujannya sedikit. Nah, yang menambah kering daripada rata-ratanya itu ada 2 fenomena. Yang pertama ini adalah fenomena El Nino. El Nino ini adalah penyimpangan air laut di wilayah Samudra Pasifik. Ketika suhunya positif, sekarang berada di positif 1,62, artinya sudah mendekati El Nino kuat.
Yang kedua itu ada IOD. IOD ini Indian Ocean Dipole. Jadi sama seperti El Nino. Ini sama seperti El Nino, tapi posisi fenomenanya ini ada di Samudra Hindia. Jadi kalau diibaratkan sekarang ini, Indonesia itu sedang divakum dari dua arah. Gitu. Yang satunya dari Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia, yang satunya lagi dari Samudra Hindia di sebelah barat. Jadi disedot massa udara basahnya, sehingga di wilayah Indonesia ini akan diprediksikan akan lebih kering daripada normalnya gitu. Nah, untuk titik kritisnya ada di bulan Agustus, September, dan Oktober. Kenapa demikian? Karena kami coba untuk melihat di wilayah Kediri ini. Di wilayah Kediri kami lihat pola hujan selama 30 tahun, kemudian kami bandingkan dengan fenomena ketika terjadi El Nino. Ternyata ketika terjadi El Nino di bulan Juni, Juli, Agustus itu terjadi penurunan sekitar 40-60%. Nah, tapi ketika di bulan September, Oktober, dan November ini jauh lebih tinggi penurunannya. Jadi sekitar 50-70%. Nah, ini bisa diibaratkan begini Mbak, kalau misalkan Juni, Juli, Agustus itu kan kita mengalami kemarau ya. Jadi setiap tahun pasti kemarau. Artinya kita sudah terbiasa tidak ada hujan selama bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, tapi ketika September, Oktober, dan November itu yang harusnya hujan, ini tidak ada hujan atau hujannya itu lebih sedikit. Jadi kalau diibaratkan ketika tanggal tua gitu ya, ketika kita tanggal tua kan kita udah biasa ini, nggak ada uang di dompet atau uangnya udah menipis gitu, kita makan Indomie gitu udah terbiasa kan. Makan Indomie rasa-rasa ya Pak. Iya, ini gitu. rasa apa, besok rasa Iya. Sambil setiap rumah kan Mbak begitu. Nah, tapi ketika tanggal muda, waktunya gajian, kita gajinya itu nggak turun-turun. Nah, pasti kan kita bingung ini gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. September, Oktober, November nih seharusnya sudah mulai hujan, tapi ketika ada dua fenomena ini prediksinya nanti hujannya mundur atau lebih kering daripada normalnya. Titik kritisnya di September, Oktober, November gitu. Berarti kan sudah dijelaskan tadi bahwasanya memang musim kemarau ini diperkirakan akan agak sedikit panjang gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jika mundur. Nah, ini kira-kira dampaknya nanti kemarau ini terhadap sektor pertanian, kemudian air bersih, dan juga kesehatan hingga potensi kebakaran lahan Pak, seperti apa? Ya, dari segi pertanian dulu ya. Segi pertanian itu ada beberapa dampak ketika terjadi El Nino. Yang pertama, ini informasi penelitian dari BRIN bahwa ketika suhu itu naik 4 derajat Celcius itu bisa menurunkan produktivitas padi sekitar 50%. Tuh, jadi yang tadinya itu kita nanam padi di sawah itu sekitar 1 hektar totalnya misalkan katakanlah 1 ton gitu. Tapi karena ada El Nino itu produktivitasnya turun jadi 0,5 ton gitu. Nah, yang kedua itu meningkatnya resiko penyakit padi atau penyakit tanaman OPT itu meningkat, seperti virus kuning atau kutu kebul. Ini bisa terjadi ketika suhunya ekstrim, kemudian jumlah hari hujannya juga sedikit. Kemudian yang ketiga, karena ketika kemarau apalagi kemaraunya panjang, maka otomatis sumber air untuk mengairi sawah itu pasti juga akan berkurang. Nah, ini dampaknya pasti ada dua. Yang pertama, petani padi yang harusnya nanam padi ini akan beralih ke jagung, terus tebu gitu, atau dia tetap memaksakan menanam padi dengan catatan dia membutuhkan uang lebih untuk mengairi sawahnya gitu. Artinya membutuhkan effort lebih atau biaya lebih gitu. Kemudian yang keempat, ini akan merubah pola tanam. Yang tadinya itu September, Oktober, November itu sudah mulai hujan, tapi karena prediksinya hujan, otomatis petani harus merubah pola tanamnya dan nanti berakibat di pola tanam yang selanjutnya gitu. Nah, itu tadi di pertanian ya. Pertanian ini juga mungkin ada dampaknya ke inflasi pangan, Mbak. Gitu. Jadi kemarin kita ada diskusi juga dengan Bank Indonesia. Kami
selain memberikan gambaran tentang El Nino, kami juga memberikan gambaran tentang bagaimana produksi padi di wilayah Karisidenan Kediri dan Karisidenan Madiun. Ternyata produktivitas padi selama El Nino itu cenderung mengalami penurunan dari beberapa tahun yang kami lakukan analisis. Nah, ini juga mungkin perlu diwaspadai karena berkaca di tahun 2023 ini inflasi pangannya adalah beras. Meskipun di tahun 2023 cenderung stabil inflasinya, tapi padi ini menyumbang inflasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas lain gitu. Kemudian di sektor kesehatan ya tadi. Iya. Nah, Kesehatan. Kesehatan ini yang pertama mungkin ISPA ya. ISPA itu karena kondisinya kering kemudian panas mungkin akan meningkatkan potensi terjadinya penyakit ISPA. Nah, yang kedua ini meningkatkan potensi terjadinya heat stroke gitu. Heat stroke sudah pernah dengar? Panas cuaca ya Pak? Betul. Heat stroke ini tekanan panas. Jadi ketika suhu di luar itu panas, otomatis suhu di dalam tubuh itu berusaha untuk menstabilkan dulu dengan suhu yang ada di luar. Tapi kalau ketika suhunya itu panasnya ekstrim, otomatis tubuh ini juga akan kelelahan. Akhirnya kalau tidak kuat, hidrasi di dalam tubuhnya rendah, langsung meninggal di tempat gitu. Jadi fungsi tubuhnya di dalam organ tubuhnya itu nggak kuat untuk menstabilkan panas di luar ruangan. Ternyata cukup berbahaya juga ya Pak. Betul, untuk kesehatan. Kalau dari potensi kebakaran lahan Pak? Nah, kebakaran maaf Mbak, saya potong dulu. Iya. yang apa di heat stroke tadi. Heat stroke ini juga sudah pernah terjadi di tahun 2023. Sebenarnya ini fenomena yang sudah umum di negara lain. Seperti sekarang di Eropa itu kan banyak sekali, hampir 1.000 orang meninggal karena adanya heat wave atau gelombang panas di sana. Kemudian di India juga India, Pakistan itu banyak sekali karena di sana suhunya sekarang mencapai 40 sampai 45 derajat. Itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin mentok-mentoknya itu sekitar 37 saya kemarin selama 2 tahun di sini itu suhu paling panas 37,5. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya heat stroke itu karena tiap manusia kan berbeda-beda ya daya tahan tubuhnya. Untuk kebencanaan potensi kebakaran hutan dan lahan ini sangat mungkin terjadi terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tapi kalau di wilayah Kediri ini mungkin yang agak rawan itu seperti di Grogol itu masuk ke kabupaten ya. Tapi di sana juga cukup rawan karena di tahun kemarin pun ada juga kebakaran hutan. Tapi kalau untuk wilayah yang lain kami belum tahu, tapi perlu diwaspadai karena begitu sedikit saja kita mantik api dengan angin yang kencang itu pasti langsung merembet kemana-mana. Apalagi kandungan air di dalam tanah itu sangat sedikit ketika musim kemarau. Jadi ketika kita bakar langsung hub gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ketersediaan air bersih mungkin ya. Kalau tidak salah itu di wilayah Kediri ada satu titik yang rawan terhadap kekeringan yaitu di Desa Pojok. Itu. Tapi kita juga sudah mensosialisasikan ke BPBD Kota Kediri dan insya Allah BPBD Kota Kediri juga sudah siap terhadap potensi kekeringan di wilayah Desa Pojok. Pak, tadi kan juga sudah dijelaskan kalau El Nino Godzilla ini juga berpengaruh terhadap hasil tanam padi ya. Betul. Di mana produksi biayanya juga lebih mahal biasanya. Ya. Nah, kemudian ini Pak, pengaruhnya ini untuk mengantisipasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, kemudian petani dan juga pemerintah daerah sendiri, Pak. Iya. Yang pertama untuk masyarakat ini harus mulai menghemat penggunaan air, kemudian energi juga. Bukan hanya air tapi energi. Kita sudah beberapa kali mati lampu kan merasa. Iya. Nah itu kalau misalkan 2 jam ya Pak ya. Iya. Dan gantian gitu di wilayahnya tuh gantian. Ini mungkin salah satunya itu. Ini mungkin ya Mbak. Itu karena sumber dari energi listrik itu salah satunya dari PLTA, pembangkit energi listrik tenaga air. Nah sedangkan sekarang bendungan itu kalau misalkan kemarau itu mungkin penggerak turbinnya tidak akan sekuat ketika musim hujan. Nah mungkin nanti juga harus
diwaspadai dan masyarakat perlu menghemat ini ketika PLTA-nya itu tidak berjalan secara optimal gitu. Yang kedua, menjaga kesehatan yang pasti. Jangan lupa selalu menghidrasi tubuhnya, karena di musim kemarau ini apalagi dengan dua fenomena tadi itu sangat berpotensi sekali terjadi heat stroke. Dan jika kami lihat indeks kenyamanan, ya namanya indeks kenyamanan, ini indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suhu yang kita rasakan. Jadi kadang kan kita merasakan tuh misalkan suhu 32 derajat gitu Mbak, itu dengan kondisi kelembapan yang berbeda, itu yang kita rasakan berbeda gitu. Jadi kadang kita kalau kelembapannya terlalu tinggi 30 derajat itu mungkin bisa sama seperti 37 derajat, jadi meningkat beberapa derajat Celcius gitu. Nah ini akan berpotensi naik ketika bulan September Oktober. Nah ini perlu diwaspadai, nanti September Oktober selain curah hujannya sedikit, tapi suhunya juga tinggi gitu. Itu kemarin paling panas itu 37,5 gitu. Kemudian selanjutnya untuk petani, ini yang pertama menyesuaikan kalender tanam itu. Jadi mudah-mudahan pesan ini juga sampai ke petani-petani bahwa di tahun ini ada kemungkinan untuk kemarau itu panjang, musim hujannya agak mundur. Jadi jangan sampai sudah mengharapkan musim hujan ternyata hujannya nggak turun-turun gitu. Kemudian yang kedua, menggunakan air irigasi ini secara seefisien mungkin. Yang ketiga, yang paling penting itu melakukan pertanian yang berkelanjutan gitu. Karena jika tidak melakukan pertanian yang berkelanjutan, nanti efek jangka panjangnya yang akan susah untuk petani. Contohnya, ketika petani menggunakan pupuk kimia yang berlebih, itu dia tidak sadar akan merusak unsur hara yang ada di tanahnya gitu. Nah, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, nah, itu mungkin nanti akan merusak tanahnya, produktivitasnya akan turun gitu. Kemudian meskipun kita masih bisa menggunakan sumur air dalam, jadi sumur air itu kan ada yang dangkal, ada yang dalam Mbak. Nah, penggunaan sumur air dalam yang berlebih dengan jangka yang panjang ini efeknya juga jelek gitu. Efeknya nanti sumur air dangkal yang di sekitarnya nanti habis karena udah pakai yang dalam gitu. Mungkin itu. Oh, untuk pemerintah ya, pemerintah. Untuk pemerintah daerah Pak. Oh, okay. Untuk pemerintah daerah mungkin lebih memperkuat sinergitas lintas sektoral, dan alhamdulillah kemarin beberapa kali kita juga sudah melakukan FGD lintas sektoral, terutama membahas tentang El Nino ini. Kemudian kami harap juga pengambilan keputusan itu juga berdasarkan dari analisis informasi dari BMKG gitu. Kalau kita sekarang kan scroll TikTok, media sosial lainnya gitu ya Pak, kadang kan banyak informasi atau berita yang hoax gitu ya, yang bikin justru tidak bisa tenang, malah khawatir gitu ya. Betul. Nah, bagaimana cara masyarakat ini Pak mendapatkan informasi cuaca dan iklim yang valid langsung dari BMKG? Yeah. Jadi kalau dari website itu bisa langsung cek saja di di website bmkg.go.id, itu di Google langsung muncul, atau ketik saja BMKG, nanti biasanya di paling pertama itu langsung www.bmkg.go.id, itu di websitenya, di situ sudah ada informasi tentang gempa, meteorologi atau cuaca, klimatologi juga ada. Kemudian untuk kualitas udara pun juga sudah ada, perubahan iklim juga ada. Nah, kemudian jika ingin ke sosial media itu bisa kunjungi di website di Instagram ya, info BMKG, TikTok juga sama, Twitter juga sama, info BMKG. Kalau ingin mendapatkan aplikasi, nah aplikasi ini juga mungkin cukup penting karena daerah kita rawan gempa dan sudah beberapa kali terjadi gempa. Ini juga penting untuk di-download info BMKG di Play Store, atau yang di iPhone apa Mbak namanya? App Store. App Store ya, yes. Nah, App Store itu juga ada info BMKG. Jadi ketika terjadi gempa atau peringatan dini cuaca itu langsung muncul notifikasinya. Jadi ketika
gempa, kemudian ada potensi tsunami, itu kita sudah langsung tahu gitu. Kemudian khusus untuk wilayah Kediri, kota dan Kabupaten Kediri atau Kediri Raya, itu bisa cek BMKG Kediri di Instagram, kemudian di TikTok juga ada. Ya mungkin 2 itu sementara, Instagram dan TikTok, BMKG _Kediri. Ya. Nah, Bapak mengingat dampaknya yang begitu luar biasa baik pada kesehatan, kemudian ekonomi gitu ya. Mungkin terakhir bisa disampaikan pesan kepada masyarakat Pak untuk menghadapi El Nino Godzilla ini Pak. Pesan ke masyarakat, jadi El Nino ini, dampak dari El Nino ini tidak bisa diukur dari seberapa besar intensitas El Nino-nya sendiri, tapi diukurnya itu dari seberapa besar kesiapan kita untuk menghadapinya. Mungkin itu kata-kata terakhir. Kata-kata mutiara. Mutiara. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, demikian perbincangan kita hari ini seputar El Nino Godzilla bersama Bapak atau Mas ya? Mas aja, Mbak. Mas Satria Krida Nugraha. Sudah dibahas secara panjang lebar dan detail ya, apa itu El Nino Godzilla, kemudian dampaknya, dan juga langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi adanya El Nino Godzilla ini. Terima kasih untuk teman-teman. Saya Rosiana dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.